Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Papi Channel. Pada kesempatan kali ini BPC akan membahas tentang anak ya, yang mana anak ini kan sensitif dengan makhluk-makhluk gaib dan memang sering kadang menangis tiba-tiba, dan memang seorang ibu ataupun seorang orang tua lah kita bilang, kadang yang tidak memahami itu akan mudah panik. Nah, jadi BPC di sini memberikan masukan atau informasi supaya bisa lebih lebih cekatan, ataupun supaya ibaratkan kalau di medis pertolongan pertama, agar anak ini bisa ditenangkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke tempat orang-orang yang memang lebih memahaminya gitu. Nah, mungkin BPC kembali mengingatkan sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BPC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita berjumpa dan berkumpul kembali di Bapak Papi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkat salam kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dan seringnya kita berselawat, kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan video ini, BPC mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini BPC akan membahas tentang anak ya, anak, karena memang ini berdasarkan pengalaman BPC, yang mana orang tua yang memiliki balita, terus balita ini kan dia sensitif, baik dalam non medis maupun medis itu sensitif. Nah, jadi ketika itu ada beberapa orang, ataupun ya bisa dibilang teman atau segala macam itu, saudara ya kan, ya masyarakat yang memang mempunyai balita. Ketika balitanya ini menangis, dan memang menangis itu kayak seperti tidak tahu apa sebabnya, mereka panik gitu, mereka panik. Jadi ya kebetulan memang kenal sama BPC izin Allah bisa menanganinya, dan disitulah BPC terinspirasi untuk membuat konten ini agar sahabat-sahabat semuanya yang memang memiliki balita, ketika menghadapi atau mengalami hal yang sama tidak panik. Sebagai selaku orang tua jangan panik, karena ketika kita panik semakin tidak tahu apa yang mau kita buat gitu. Tetap tenang. Dan sini akan BPC mengasih informasi agar bisa melakukan pertolongan pertama lah kita bilang kan. Kalau di medis ada, di spiritual juga ada, agar anak itu bisa berhenti menangis. Setelah itu mungkin besoknya bisa dijumpai orang tua ataupun memang ahli spiritual yang memang biasa menangani hal seperti ini gitu. Karena memang kejadian yang kayak gini sering menjelang maghrib, malam. Kalau maghrib oke lah, masih bisa dijumpai karena belum malam kali itu kan tengah malam, itu yang susah gitu, apalagi anak bayi gitu kan. Nah, jadi anak yang menangis tiba-tiba ini itu biasanya dia terkejut karena mungkin melihat makhluk gaib atau sosok makhluk halus yang memang datang secara tiba-tiba dan mengganggu gitu, sehingga dia menangis itu istilahnya tiba-tiba, dan juga bisa suaranya tuh kuat gitu, ya nggak kayak biasanya dulu nangis aja gitu kan, dan kayak seperti menjerit. Nah, gitu. Itu memang yang hal-hal yang seperti yang langsung membuat orang tua itu panik. Nah, dia menangis, menjerit, seperti ketakutan
ataupun merasa kayak sakit gitu kan. Dan biasanya seperti itu diiringi dengan tiba-tiba juga suhu tubuh itu drastis panas gitu kan, panas ya kayak meriang gitu. Sosok yang balita ini merasakan seperti itu. Lalu ada juga kadang sebagian balita itu atau sebagian orang itu dia tiba-tiba tubuh ini diiringi dengan bagian salah satu tubuh kita ini kaku gitu, entah itu kaki atau tangan seperti kayak bagian uratnya ini tegang gitu. Nah jadi itu yang menyebabkan kadang orang tua juga panik gitu. Anakku kenapa ini kok bisa nangis tiba-tiba panas itu tangannya kaku nggak bisa digerakkan ataupun memang misalnya kayak lemas gitu. Nah jadi itu udah pernah BPC temui seperti itu. Lalu ada juga yang memang tempat tinggal rumah yang mana yang ditempati oleh seseorang yang memiliki balita itu berenergi negatif. Banyak makhluk halus yang memang berenergi negatif yang mau mengganggu, sehingga di tengah malam anak-anak balita itu rewel, menangis gitu kan, baru kayak sakitnya itu dalam waktu kurun yang dekat. Jadi saya dalam arti hari ini sakit, kelang 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian sakit lagi gitu, dan sakitnya hampir sama gitu ya. Memang ya mungkin kayak beda-beda pun sikitnya, tapi tetap dia tuh sebulan sekali atau 2 minggu sekali tuh ada sakit. Nah ya kalau secara logika aja padahal ya perawatan kita kan ya susu, ASI segala macam, mungkin vitamin, makan juga oke. Kalau dibilang-bilang ya suhu alam ataupun ruangannya normal ya kan, nggak ada musim yang lain ataupun musim hujan atau nggak, biasalah normal kita bilangan, tapi dia tiap bulan tuh pasti ada yang sakit gitu. Nah ini perlu juga penanganan non medis, kita harus tahu gitu kenapa nih. Kalau medis paling ya dikasih obat antibiotik gitu kan, penurun panas, kalau emang dia mencret dikasih obat mencret gitu. Nah itu sering kejadian. Lalu dia tuh di rumah itu merasa seperti ketakutan gitu, ketakutan kayak ada dia sering lihat kiri kanan gitu, lihat kiri kanan atas gitu, keliling, mata itu kayak liar tapi dia seperti merasa ketakutan gitu. Nah itu harus juga kita pahami gitu sebagai orang tua gitu. Nah jadi di sini BPC juga memberikan info itu tadi ciri-cirinya ya kan. Jadi selanjutnya BPC akan memberikan informasi bagaimana cara menanganinya agar bisalah kita lakukan pertolongan pertama agar anak kita itu bisa tenang dulu gitu, supaya membuat kita juga tidak panik gitu. Nah jadi caranya itu tidak payah-payah, cukup sediakan air putih saja gitu. Air putih ditaruh di, mungkin kalau anak bayi atau yang memang mesti minum atau menggunakan dodot, pakailah dodotnya. Baru kalau memang udah bisa minum pakai cangkir atau gelas, silakan menggunakan cangkir atau gelas, atau ditaruh di tempat yang memang wadahnya agak besar ya, untuk mungkin bisa digunakan lagi gitu kan nantinya ya, besoknya atau dia ketika dia menangis lagi itu silakan. Jadi itu cukup kita awalnya itu beristighfar, tenangkan diri dulu nih. Kalau bisa orang tuanya yang laki-laki, ayahnya, atau memang perempuannya apa ibunya bisa ya nggak masalah. Dalam arti hafal lah, membaca ayat pendek gitu kan. Jadi karena semua itu menggunakan ayat pendek. Nah jadi ambil air, beristighfar, tenangkan diri, istighfar terus sampai hati tenang, tidak ada lagi saya kayak merasa panik di pikiran, ini udah tenang. Baru baca syahadat, baca sholawat ya, dalam arti membacanya itu ya 3 kali syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, sambil seiring menenangkan diri juga kan. Baru baca surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Selesai membaca Al-Fatihah, bacalah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali ya. Lalu membaca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, baru An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, baru ayat kursinya bisa 3 kali, boleh juga 7 kali, bebas yang mana. Lalu
itu tiupkan ke airnya, tiupkan ke air, terus air, baru baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, terus air yang sudah dibacakan itu tadi silahkan gunakan untuk diminumkan ke anak, sisakan sedikit ataupun ya sisihkan ke piring kecil untuk menyapukan ke bagian wajahnya, mukanya, kakinya, tangannya, ya kan, bagian-bagian tubuhnya, kakinya, ataupun bagian yang misalnya ada tadi bagian yang kaku, selawatkan, sapukan ke bagian yang tangannya yang kaku. Insya Allah, izin Allah Subhanahu Wa Taala, anak itu akan segera tenang dan rileks. Bahkan mungkin kayaknya nggak ada kejadian apa-apa. Oke? Nah, ya mungkin cukup jelas ya itu yang BIPC bisa sampaikan pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat, karena memang kalau orang-orang tua yang mungkin apalagi seusia BIPC yang baru gitu, kalau tidak memahami hal seperti itu sering panik gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa BIPC sampaikan pada video kali ini.